Heho Pop Gengs. Udah di penghujung September lagi nih. Hari-hari berganti, Oktober dekat lagi. Kabar-kabar masih terus bergulir. Dari video yang trending, kabar sosial politik, dunia selebriti hingga olahraga dan teknologi. Baik, kita mulai dari unggahan yang viral di media sosial. Pertama nih, video Kasat Lantas Polrestabes Kota Makassar yang memberikan peringatan kepada pengendara moge agar segera mendaftarkan kendaraannya jika belum terdaftar. Jika tidak, maka beliau dan anggotanya akan menindak tegas. Saya memberikan waktu kepada seluruh pemilik kendaraan motor besar atau moge 7 kali 24 jam wajib mendaftarkan dirinya apabila kendaraan tersebut belum terdaftar ke Samsat. Tapi tidak lama beliau viral lagi. Video kali ini adalah permintaan maafnya kepada pengendara moge. Beliau menyatakan lalai untuk tidak meng-cross-check terlebih dahulu tentang update registrasi moge sekarang ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh komunitas moge yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Makassar, karena ketidaktahuan kami dan kelalaian kami, yang mana pada saat itu seharusnya kami melaksanakan cross-check terlebih dahulu ke Ditlantas ataupun ke Samsat. Iya, gimana ya? Pengen komen takut salah akunya, apalagi kepolisian saat ini sedang disorot-sorotnya ya. Mending kita lihat aja nih video inovasi warga di akar rumput. Ini adalah pria yang sedang mempersiapkan payung. Atas inovasinya, ia tidak perlu lagi memegang payungnya itu. Sudah ada bagian yang bisa diselipkan di pundak. Jadi berjalan di bawah hujan tidak lagi sesedih puisinya Sapardi. Bisa dicoba itu ya, apalagi udah masuk musim penghujan kan? Nah, setelah viral video dosen yang ceramahi mahasiswa baru dengan hal-hal yang diperdebatkan, kini viral lagi nih video yang memperlihatkan seorang peserta wisuda mengenakan pakaian yang indah, melenggak-lenggok bah model, naik ke atas podium menyalami dosen dan petinggi kampus. Tak ditegur, malah sempat diajak bercanda bersama. Wisudawan lain pun ikut menyoraki. Wisudawan tadi mirip penggambarannya sama dengan hewan ini. Membuka pintu atau jendela yang terkunci setelah berhari-hari belajar dalam kemumetan. Bebaskan bro. Broku yang satu ini juga nih. Bebaskan bro. Oke deh, mari kita lihat apa yang sedang hangat di topik kedua kita dari ranah sosial politik. Yang pertama adalah serba-serbi BBM nih, sempat dinaikkan kemarin. Kini warga mulai mengeluh serempak. Keluhan pertama datang dari pengguna motor ini, yang setiap mengisi tangki 50-51 km per liter, setelah dicek ulang nih menjadi 47,8 km per liter. Bensin yang dihabiskannya setelah menempuh jarak 400 km sebelum BBM naik. Di riset trip A dan coba jalan, malah turun jadi 28,2 km per liter. Waduh, yang ini lebih aneh. Biasanya isi Pertalite full bisa tahan sampai seminggu. Setelah BBM naik dengan pemakaian dan jarak tempuh yang sama, loh kok cuma bisa digunakan sampai 4 hari? Kalau yang ini sampai mikir, kalau supir yang bercanda saat mengatakan bensinnya habis di sore hari, padahal baru diisi di pagi hari. Tapi ada juga nih pria yang mengunggah struk pembelian bensin oleh akun yang mengaku memiliki gaji 6 juta per bulan. Hampir 1 juta total invoice-nya. Beli BBM V-Power diesel, BBM kelas tinggi yang performanya lebih bagus. Entah ini ngeluh beneran atau flexing ya, kita kagak tahu. Tapi keluhan soal Pertalite yang boros ini emang banyak banget sih. Soal kenaikan BBM juga menaikkan fenomena melirik alternatif kendaraan listrik. Nah, mengenai listrik-listrikan, pemerintah juga sedang dalam program konversi kompor LPG ke kompor listrik dengan membagikan kompor listrik seharga 2 juta kepada 300.000 rumah tangga secara gratis. Kamu dapat nggak? Mengutip CNN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan
Rencana konversi gas LPG 3 kilo ke kompor listrik adalah upaya untuk menyiasati kelebihan pasokan listrik PT PLN atau Persero. Sedangkan anggota Komisi 7 DPR Mulan Jamila melansir Detik mengatakan kompor induksi tak cocok digunakan untuk memasak masakan lokal Indonesia. Ia juga khawatir tagihan listrik akan membludak. Wah, tumben Mbak Mulan waras. Warga biasa mah udah waras lebih dulu ya. Sementara itu masih banyak hal yang belum kelar dan baru-baru ini Gubernur Papua Lukas NMB dikabarkan telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK atas kasus korupsi sebesar 1 miliar rupiah. Nama Tito Karnavian pun terseret bermula dari pernyataan pengacara NMB yang menyebutkan namanya dalam satu video. Namun Tito tegaskan dirinya tak ada hubungan dengan kasus yang menjerat NMB meski ia emang kenal baik dengan Gubernur Papua itu. Lalu melansir Detik, laporan kekayaannya periode 2021 lalu disebutkan NMB memiliki kekayaan mencapai 33 miliar rupiah. Tapi atas temuan Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK, ditemukan ada 12 transaksi yang nilainya hingga ratusan miliar rupiah. Salah satunya adalah setoran di kasino judi. Waduh, judi pop gengs. Tempo hari aja gerebek ibu-ibu yang judi skala kecil. Ini nilainya fantastis, korupsi pula. Belakangan baru ketahuan. Malah salah satu markas judi besar itu jaraknya hanya 200 meter dari Mabes Polri. Hal ini baru diketahui setelah penelusuran PPATK terhadap aliran dana sebesar 155 triliun rupiah dari mafia judi online yang masuk dalam konsorsium 303 berinisial RBT atau BONG. Dana ini diduga mengalir ke rekening pejabat Polri. Bong diduga adalah pemilik jet pribadi yang digunakan oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan saat menyambangi keluarga Brigadir J di Jambi. 11 Juli 2022 kala itu ia mengunjungi keluarga mendiang untuk memberitahukan mengenai kematian Brigadir J. Semua ini kemudian membuka dugaan-dugaan baru. Bong juga terlibat dalam kasus Sampo. Baiklah, kita pindah aja dari kekisruhan sosial politik, kita lihat apa yang terjadi di dunia hiburan. Film One Piece Red sudah tayang di Indonesia, memperlihatkan perjalanan kru topi jerami ke Pulau Musik bertemu Uta anak sang. Dan konflik dimulai dari perpisahan penyanyi muda itu dengan bapaknya si rambut merah. Film ini sekaligus merayakan perayaan 25 tahun manga anime One Piece mengudara. Salah satu unggahan fansnya memperlihatkan syukuran dengan membuka warteg gratis sembari mengenakan kostum Luffy, lengkap dengan topi jeraminya. Wow, luar biasa. Dan ada banyak film lagi yang akan tayang nih, 2 diantaranya sangat ditunggu. Pertama adalah film Sri Asih dari Jagat Bumi Langit. Film ini akan mengisahkan tokoh superhero perempuan yang akan diperankan oleh Pevita Pierce. Nah, yang menarik adalah orang-orang di balik layar promosi film ini yang melakukan ajakan terbuka untuk siapa aja dalam menggarap poster Sri Asih. Awalnya seperti ini, lalu poster officialnya menjadi seperti ini. Bahkan CMN Paper juga ikutan dong memberikan usulan poster. Film kedua yang mungkin agak serem adalah film yang diangkat dari komik legendaris Siksa Neraka. Yang pernah baca komiknya pasti tahu nih gimana seremnya penggambaran dalam komik itu. Genrenya gore dan penuh dengan tusuk-menusuk, bakar-membakar dan sebagainya. Wah, pengen lihat sih gimana kalau jadi film ya. Kabar lainnya datang dari dunia hiburan adalah hebohnya kabar dugaan perselingkuhan Reza Arab. Tersiar video istrinya Wendy menangis di bahu temennya. Dan warganet menduga Arab bermain mata dengan penyanyi Rosa dicurigai mereka ini cinlok. Tapi ini belum terkonfirmasi sih dari keduanya. Hanya saja warganet udah mengambil kesimpulan sendiri. Apalagi Adam Levine juga dikabarkan selingkuh dengan Sumner Strode meski telah dibantah bahwa itu hanya karena ia berkomentar bahwa Strode sangat cantik dan seksi. Ia mengaku berkomentar seperti itu berlebihan mengingat ia udah memiliki istri. Nah, yang langsung drop dan ragu dengan cowok-cowok hanya karena 2 manusia ini dikabarkan selingkuh. Alah, memahami cinta dan kasih hanya sebatas selangkangan sih jadinya kayak gitu. Oke deh, sampai jumpa, sehat dan bahagia di Oktober mendatang, Pop Gengsku sayang. Bye!